Shalom, nama saya Rodelio Manubulu, saya biasa dipanggil Rode. Dan saat ini saya mau bersaksi bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan. Sudah sekitar 20 tahun lebih saya pertama kali bertemu Tuhan dan berjanji komitmen untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Kisah kehidupan saya bahkan sebelum saya bertemu dengan Tuhan begitu banyak masalah ya. Mungkin kalau saya bisa ceritakan sejak saya lahir, sejak awal saya sudah tidak diinginkan atau karena memang orang tua saya bercerai. Papi saya berasal dari luar negeri, dari Filipina, dan mami saya orang Ambon asli. Dan mereka bercerai pada saat saya masih ada di dalam kandungan ibu. Dan mungkin karena mereka tidak menginginkan kehadiran saya, ibu pernah mencoba untuk melakukan aborsi selama 3 kali. Dan pada saat beliau nggak berhasil, beliau sempat bernazar dan serahkan saya kepada Tuhan. Dia berkata, kalau anak ini nggak lahir cacat, saya serahkan dia kepada Tuhan. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa pada saat orang tua kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita pikir langsung seperti itu atau memang pada masa kecil langsung sudah takut Tuhan, sudah pelayanan dan sebagainya. Ternyata enggak, ada proses yang harus saya lewati sebelum saya bertemu dengan Tuhan atau saya menjadi seorang hamba Tuhan. Di masa kecil saya di Ambon, saya lahir di sana dan besar sampai SMP. Saya dididik oleh mami dan kakek saya. Dia mungkin karena kebenciannya kepada papi, jadi dia memperlakukan saya kasar. Dia kayak melampiaskan dendam lah begitu, karena memang saat itu papi saya yang memilih untuk meninggalkan ya. Jadi mami saya memilih untuk tetap di Ambon karena membela orang tua, jadi tetap memilih untuk bercerai begitu. Jadi pada masa kecil saya itu saya dididik dengan sangat keras. Yang saya ingat itu badan saya hancur karena dipukul cuma karena kesalahan-kesalahan yang sepele, dan itu membuat saya menjadi pribadi yang kasar. Jadi selama 6 tahun saya di Ambon, selama saya SD lalu saya SMP, itu saya mengalami begitu banyak pukulan sehingga itu menjadikan saya sebagai pribadi yang pemberontak ya. Bahkan saya pernah diusir dari rumah dan bahkan saya sempat gak pulang berhari-hari, dan itu terjadi selama saya ada di Ambon. Nah, mami saya punya pergumulan tersendiri, yaitu dia seorang janda dan dia sibuk dengan dengan kepentingan dan urusan dia, dan saat itu dia memilih untuk menyuruh saya keluar dari Ambon. Dan waktu itu kebetulan ada saudara saya di Surabaya, dan akhirnya dia kirim saya ke sana dan sepakat untuk menyekolahkan saya di Malang. Nah, saya masuk di salah satu sekolah yang terkenal di Malang, itu sekitar tahun 92 atau 93 saya lupa. Dan di sana karena saya penuh dengan kemarahan dan kebencian kepada orang tua saya ya, dan opa saya itu kakek saya di sekolah sana asal-asalan. Sekolah nggak, malas belajar, dan sekolah itu karena sekolah yang sangat bagus, jadi otomatis nilai-nilai pun hancur gitu. Saya sempat masuk asrama setahun, dan konsekuensi kalau saya nggak naik kelas, saya harus dikeluarkan dari sekolah itu. Saya dikeluarkan dari asrama, dan saya mencoba untuk belajar yang benar, tapi tetap aja nggak bisa, dan akhirnya ujungnya saya nggak naik kelas. Jadi waktu saya sekolah di sana, saya dikeluarkan dan akhirnya saya pindah ke Surabaya. Jadi om saya di Surabaya itu bawa saya keluar, pindah ke Surabaya tempat dia tinggal. Di sana saya dimasukkan lagi ke sebuah sekolah yang terkenal juga di sana. Dan hasilnya sama, saya nggak naik kelas lagi untuk tahun yang kedua. Dan karena saya merasa juga kasihan dengan orang tua saya yang sudah keluarkan biaya begitu banyak, akhirnya saya bilang ya sudah, saya tetap aja tinggal ya, terjadi mengulang di sekolah itu untuk tahun yang berikutnya. Dan kemudian tahun berikutnya ya tahun ketiga saya coba untuk jalani lagi, ternyata sama aja, artinya saya nggak naik kelas lagi gitu. Dan memang kehidupan saya di sana tuh memang kacau, karena saya tinggal dengan beberapa mahasiswa yang punya gaya hidupnya berbeda ya. Kalau kita kan anak sekolah kan harus tidur jam 9 begitu ya, pagi bangun lalu sekolah. Kalau mereka enggak, mereka begadang, kadang-kadang main judi, pergi ke biliar, ke diskotik, dan itu saya ngikut. Jadi karena merasa cuma mereka teman saya, ya udah saya ikut. Mereka ngajak untuk pakai narkoba dan sebagainya. Dan akhirnya itu berdampak. Padahal kos-kosan saya itu bersebelahan pas dengan
sekolah gitu. Jadi kalau saya bangun tuh saya bisa ngelihat kelas saya tuh bisa kelihatan. Cuma ya karena memang gaya hidupnya seperti itu, akhirnya sering terlambat, sering dipanggil guru BK, sering dipanggil kepala sekolah, dan diancam kalau misalnya nggak naik kelas lagi kamu harus keluar. Dan akhirnya hal itu terjadi dan saya harus dikeluarkan dari sekolah. Jadi udah nggak naik kelas 3 kali jatuhnya ya. Akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Jadi kehidupan dulu saya di Surabaya itu menjadi pemicu ya. Karena memang kalau waktu saya di Ambon pun, waktu di SMP di Ambon tuh memang pergaulan dengan teman-teman di Ambon juga ya paling banter ya minum keras gitu ya, mabok setiap malam gitu. Ya karena saya nggak jarang pulang karena diusir sebagainya, itu udah kebangun juga kebiasaan itu. Nah begitu dari Surabaya saya dipindahkan ke Jakarta, saya selesaikan tuh kelas 3 SMA di Jakarta, di sebuah sekolah negeri di Jakarta Timur. Nah di sana bertemu lagi dengan teman-teman dari Jakarta ini, membuat pergaulannya semakin kacau lagi sampai tawuran dan sebagainya. Dan kebiasaan atau mereka yang suka minum minuman keras itu dibawa lagi. Saat itu kami belum mengenal narkoba secara ini karena masih tahun 90-an, itu masih belum marak ya. Jadi begitu selesai dari SMA, saya lulus, saya bingung saya mau kemana kuliahnya. Lalu ikutan teman, akhirnya saya kuliah di sebuah kampus di Jakarta Selatan. Nah itulah menjadi awal di mana saya mengenal begitu banyak jenis narkoba di sana. Nah pada saat saya masuk, saya kuliah di sana awalnya masih baik, semester 1 masih kuliah, semester 2 masih kuliah. Sampai ada sebuah kesempatan kami itu bermain dengan orang dalam begitu. Jadi pembayaran uang sekolah itu tidak melalui tata usaha tapi melalui kami. Dan itu membuat uang kami luar biasa ya, banyak banget. Dan uang itu kami pergunakan untuk membeli narkoba dan menjualnya kembali. Jadi dengan kata lain kita menjadi bandar. Ya setelah saya di kampus saya mendapat kesempatan untuk istilahnya bermain dengan uang kampus begitu ya, saya dan beberapa teman-teman saya. Dan uang itu kami pakai untuk membeli narkoba dan menjualnya, dengan istilahnya bandar begitu ya. Jadi memang saat itu kami melihat bahwa di kampus kami orang yang berjualan seperti itu susah, karena waktu kami mencari pun nggak ketemu gitu ya. Akhirnya kami yang berinisiatif untuk mengadakan barang itu. Dan waktu itu saya masih semester 3, jadi masih junior banget gitu kan. Tapi yang ajaibnya tuh para senior-senior di kampus tuh mereka segan sama kami gitu ya. Dan akhirnya itu membuat kami terlena dan terus menjual. Saat itu polisi juga belum terlalu istilahnya ngerti tentang hal-hal itu ya. Bahkan dari pihak kampus pun nggak paham tentang itu. Akhirnya saya mengambil cuti, dan cuti itu membuat saya nggak pernah balik lagi ke kampus itu. Dan akhirnya kami berjualan, kami jadi bandar, kami masuk ke beberapa diskotik. Bahkan kami memilih untuk check-in di hotel tuh sampai 2 tahun lebih. Jadi kebayang ya, satu hari itu bisa sampai 250.000 ya sehari. Dan itu kami sampai 2 tahun lebih. Nah itulah yang membuat kami akhirnya, saya dan teman-teman ini mengambil profesi itu ya. Jadi kita menjadi bandar narkoba dan akhirnya berjualan, masuk ke hotel-hotel, ke diskotik-diskotik dan sebagainya. Dan akhirnya pada saat kami sedang pergi ke satu diskotik di Jakarta Kota, saya bertemu dengan ada seorang wanita gitu ya. Kami beberapa teman ketemu dan dia tiba-tiba membisikin kepada teman saya untuk ngajak dia open table di situ ya. Jadi waktu itu kami duduk bersama. Yang luar biasanya saya kaget begitu saya nengok ke kanan, itu ada satu laki-laki sepertinya kayak bodyguardnya dia gitu, lagi nunduk ngambil sesuatu di bawah. Begitu saya lihat itu golok panjang segini. Terus dia bisik ke teman saya, dia bilang gini, mau cari kembang 7 rupa di mana? Terus teman saya bilang, buat apa mas? Ini buat bersihin ini. Terus saya kaget, ini kok masih pakai golok dan ingin mau dibersihkan pakai. Jadi kepala berpikir gini, kepala saya ini apakah dia sedang melakukan atau sudah melakukan pembunuhan atau bagaimana gitu kan. Ya udah saya abaikan. Lalu ngobrol lagi dengan si wanita itu. Kita panggil dia Teteh karena dia orang Bandung gitu ya. Nah, pada saat janjian udah selesai kami pulang. Lalu teman saya telepon, dia bilang, "Rod, mau gabung nggak?" "Kenapa?" "Tadi tuh si Teteh bilang katanya
dia mau nawarin sesuatu. Saya bilang ya udah, ayo. Akhirnya besoknya tuh kami pergi ke daerah Mampang dan ketemu dengan si teteh itu. Ternyata si teteh itu punya pacar tuh seorang bandar besar di Jakarta, daerah Kampung Bali ya, di depan Sarinah itu daerahnya dia. Lalu akhirnya kami terlibatlah dengan organisasi dia atau sindikatnya dia. Nah di situ yang tadinya kami profesinya kita lakukan adalah jualan barang eceran gitu ya, paketan dan sebagainya. Begitu ketemu dia akhirnya mulai tambah. Jadi kita bisa jual per gram, bahkan mau pesan kiloan pun nggak ada masalah gitu. Sampai suatu ketika itu, jadi kondisi saya di Jakarta itu kayaknya ketahuan sama ibu saya di Ambon.